Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, bab 5711-5715. Channel Dongeng Donghua. Bab 5711. Dewa-dewa jurang neraka. Melihat Sungai Undet memancarkan aura dimensi tinggi yang menakutkan, semua orang yang hadir tercengang. Sungai orang mati, yang dikenal sebagai sungai induk dunia bawah, dianggap sangat kuat. Namun dilihat dari pertarungan sebelumnya satu sama lain dan kekuatan yang meletus dari Sungai Necromancer ini setara dengan Kaisar Dewa biasa. Tapi sekarang, aura yang keluar dari Sungai Undet sebenarnya telah memblokir seluruh dunia bawah, menghalangi kekuatan dimensi tinggi seperti Guru Tao. Yang paling terkejut adalah Kaisar Mingzang, Tuan Yaoling, dan Kaisar Ming dari Lima Gunung. Tidak mungkin, bagaimana Sungai Undet ini bisa begitu kuat? Aura semacam ini jauh lebih unggul dari aura biasa Kaisar Dewa. Kekuatan dimensi tinggi, adalah kekuatan dimensi tinggi. Kaisar Mingzang tampak ngeri. Tata letaknya selama bertahun-tahun sangat rahasia. Dapat dikatakan bahwa dia adalah satu-satunya orang yang berkuasa di antara orang-orang yang telah mengendalikan sebagian dari asal-muasal Sungai Undet. Jika Sungai Orang Mati begitu kuat, ia seharusnya sudah menyadarinya sejak lama, dan bahkan jika ia hanya menguasai sebagian dari sumber Sungai Orang Mati. Ia seharusnya sudah memasuki alam Kaisar Dewa. Namun nyatanya, ia telah menguasai sebagian dari sumber Sungai Undet. Apalagi menjadi Kaisar Dewa, ia baru memasuki setengah langkah ke ranah Kaisar Dewa. Dan dibandingkan dengan Kaisar Dewa yang sebenarnya seperti Kaisar kuno dan penguasa wilayah Yaoling, Kaisar Dewa setengah langkah ini hanyalah seorang homo. Dan hanya dapat menyiksa Kaisar Puncak seperti Kaisar Dunia Bawah Lima Gunung. Jika Anda benar-benar ingin menghadapi Kaisar Ilahi yang kuat, Anda hanya akan memiliki ujung tombak timah seperti perak, yang terlihat cerah tetapi sebenarnya rentan. Pada saat ini, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, seperti kilatan petir. Mungkinkah aku tertipu oleh asal-muasal sungai mayat hidup? Kaisar Mingzang tiba-tiba mengangkat kepalanya, seolah-olah dia telah melihat hantu penjelasan ini. Aku tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa ia begitu lemah. Pada saat ini, pikiran yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terlintas di benak Qin Chen, dan semuanya terhubung dalam pikirannya. Dewa Hades, aku mengerti. Dia melihat jauh ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya, matanya seolah melihat menembus segalanya, dan ketika dia melihat Dewa Hades di dalam jurang, dia menjadi sedikit bersemangat. Luar biasa, setelah perencanaan bertahun-tahun, dia pantas disebut Dewa Hades. Sungguh menakjubkan. Pikiran Qin Chen bergoyang dan dia merasa sangat dikagumi. Chen, apa yang kamu mengerti? Sisi mau tidak mau berbalik dengan cepat dan bertanya. Qin Chen bergumam, saya mengerti. Pantas saja Sungai Jiwa Mati tidak menghentikan kedatangan penghancur Tao. Bukan karena ia tidak dapat menghentikannya, tetapi ia tidak ingin menghentikannya, karena Sungai Jiwa Mati sengaja ingin membiarkan kekuatan penghancur Tao datang. Datang ke dunia bawah. Sengaja membiarkan dia datang. Molly di samping terkejut. Itu benar, mata Qin Chen berbinar, ini seharusnya adalah tangan tersembunyi yang sengaja ditinggalkan oleh Dewa Dunia Bawah. Meskipun proyeksi Master of Destruction bisa datang ke dunia bawah sesuka hati, pada kenyataannya, kedatangan seperti ini akan terjadi, pasti menghabiskan banyak energinya. Semangat dan kekuatannya. Jika tidak, dunia bawah dan laut kosmik akan hancur di tangan jurang maut. Petik 2. Dan Dewa Hades menggunakan metode ini untuk mengikat banyak energi Guru Tao, sehingga dia bisa tetap berada di dalam jurang, kamu dapat bertindak sesuka hati. Jika tebakanku benar, tujuan ayahmu adalah untuk menyelamatkan ibumu, Permaisuri Mingyue. Ayahku, Sisi tampak terkejut. Meskipun dia sekarang tahu bahwa Hades dan Permaisuri Mingyue adalah ayah dan ibunya, dia tetap tidak bisa berubah untuk sementara waktu.
Ya, Qin Chen tersenyum, itu ayah mertua dan ibu mertua saya. Setelah mendengar ini, Sisi langsung bangun, dan wajahnya tiba-tiba memerah. Kapan ini terjadi? Qin Chen benar-benar mengatakan ini. Namun, masih ada beberapa hal yang tidak dapat saya pahami. Tapi segera, Qin Chen mengerutkan kening lagi. Apa yang tidak bisa kamu pahami? Sisi bertanya dengan ragu. Qin Chen menatap Kaisar Mingzang, Kaisar Ming dari 5 gunung, dan guru Tao yang terperangkap di langit. Dia mengerutkan kening dan berkata, sejak ayah mertuaku mengetahui hal ini saat itu, dia telah memasang begitu banyak jebakan rahasia di dunia bawah. Tapi mengapa? Ibu mertua diplot oleh Kaisar Wu Yue dan pergi ke jurang maut, lalu terjebak di jurang maut. Sisi dan Molly tercengang saat mendengar ini. Ya, karena Hades telah membuat begitu banyak persiapan, dia seharusnya tidak direncanakan oleh Kaisar Mingzang saat itu, menyebabkan dirinya sendiri dan Kaisar Dewa Pembunuh Kontra menderita. Kerugian dunia bawah, dan Dewa Ming juga terluka parah dan menghilang untuk waktu yang lama. Pasti ada sesuatu dalam hal ini yang tidak diketahui semua orang. Dewa Hades, bahkan dengan kekuatan yang kau tinggalkan, kau ingin menghentikanku. Pada saat ini, dalam kehampaan, penguasa kehancuran terus mengaum, dan proyeksinya dengan panik membombardir dunia yang disegel oleh Sungai Panjang Undead. Dan memiliki dampak yang kuat pada tubuh di dalam resonansi. Jurang yang dalam. Tubuh utama penghancur Dao berkembang dalam sekejap, seperti keberadaan menakutkan dengan tentakel di sekujur tubuhnya, langsung terpantul dari sungai jurang. Dan langsung terhubung dengan proyeksinya di dunia bawah. Semuanya, kenapa kamu tidak membantuku? Pada saat yang sama, Guru Tao melihat sekeliling jurang yang tak berujung dan berteriak dengan marah. Jika orang ini melarikan diri kembali ke dunia bawah, itu akan memalukan bagi jurang maut kita. Semua itu kerja keras yang telah kita lakukan selama bertahun-tahun, mereka semua akan hancur. Tuan penghancur, kamu tidak yakin, apakah kamu punya keberanian untuk mengatakan itu? Sebagai salah satu dewa penguasa jurang neraka, sungguh menggelikan bahwa kamu diperankan oleh dewa dunia bawah ini. Boom, saat kata-kata Guru Tao jatuh, beberapa suara menakutkan lainnya tiba-tiba bergema dari jurang tak berujung. Suara-suara ini bergema dari segala arah, seperti dewa, seolah-olah terus-menerus. Menembus dari dimensi tinggi ke garis lintang rendah, akan datang ke dunia ini. Merasakan datangnya aura tersebut, wajah Hades berubah sedikit dan dia berteriak dengan marah, undang. Boom! Pada saat Hades mengaum dengan marah, di mana dunia bawah berada, sungai kematian tiba-tiba menimbulkan kerusuhan. Leleh. Pada saat ini, Ning Muyao tiba-tiba berteriak, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi cahaya tak terlihat dan bergabung ke dalam sumber sungai Undead. Ledakan. Pada saat ini, sungai Undead kembali mendidih dengan hebat, dan asal-muasal sungai panjang Undead, yang awalnya dikendalikan oleh Xiao Xiao, juga diambil oleh Ning Muyao dalam sekejap seluruh sungai panjang Undead. Bersama-sama, aura menakutkan melonjak keluar dari sungai panjang Undead dan menyapu langsung ke lorong jurang di mana kuil Tao Gunung Hun Yue berada. Tuan Qin, tolong bantu saya. Di sungai Undead, suara Ning Muyao yang jernih dan indah tiba-tiba keluar, dipenuhi kecemasan. Aku, Qin Chen terkejut. Teman kecil Qin Chen, ini adalah pedang ilahi di tanganmu. Seharusnya ada kekuatan Hades di benda ini, yang dapat membantu kekuatan sungai kematian memasuki jurang maut. Kaisar kuno menoleh dan mengirim pesan secara instan. Pedang ilahi pembunuh terbalik. Qin Chen mengerti dalam sekejap, dan saat berikutnya, dia naik ke langit, dewa kecil, tolong aku. Dengan teriakan marah, dia mengaktifkan darah Hades di pedang ilahi pembunuh terbalik, menusuk pedang ilahi anti pembunuhan ke dalam sungai Undead, dan pada saat yang sama, kekuatan darah Hades tiba-tiba dimasukkan ke dalam sungai panjang Undead. Ledakan. Kekuatan mengerikan melonjak dari pedang pembunuh terbalik di tangan Qin Chen. Saat kekuatan ini menyapu tubuh Qin Chen, seluruh tubuh Qin Chen menjadi kosong. Kekuatan yang sangat kuat muncul dari lubuk hati Qin Chen. Di bawah kekuatan seperti itu, Qin Chen merasa bahwa dia bahkan bisa membunuh Kaisar Mingzang dengan satu serangan pedangnya. Ini adalah kekuatan dimensi tinggi. Qin Chen terkejut di dalam hatinya. Karena berkah dari pedang ilahi anti pembunuhan dan darah Hades,
pada saat ini, dia samar-samar merasakan kekuatan yang tinggi. Dimensi, dan kekuatan ini harus mengasimilasi tubuhnya secara instan. Pada saat kritis, kekuatan petir melonjak di tubuh Qin Chen, membuatnya berada di antara berwujud dan tidak berwujud. Mencegahnya untuk dimusnahkan secara langsung oleh kekuatan dimensi tinggi ini. Dan persepsinya juga mengikuti darah Hades, mengikuti sungai panjang kematian, menembus saluran jurang, dan memasuki jurang dalam sekejap. Samar-samar, Qin Chen tampak melihat sungai gelap yang luas mengalir di ujung jurang. Di sungai yang panjang, sosok tinggi dan tinggi mengenakan jubah hitam, setelah menerima kekuatan sungai undet, tubuhnya. Auranya melonjak, dan pada saat yang sama, menghadap ruang rantai di depannya, dia tiba-tiba membelah tombak kematian di tangannya. Ledakan. Dengan berkah Hades dikombinasikan dengan kekuatan surga di dunia bawah. Tombak kematian di tangannya akhirnya menghancurkan sangkar rantai yang menjebak permaisuri Ming Yue menjadi berkeping-keping. Sosok cantik memukau yang mengejutkan jurang seketika naik ke langit dari sangkar. Dan pada saat yang sama, di ujung jurang, beberapa pupil sebesar matahari hitam muncul dalam sekejap. Murid-murid ini berada jauh di atas, seperti dewa, muncul dari kehampaan dimensi tinggi, menatap Dewa Hades dan permaisuri bulan gelap di sungai panjang kehancuran. Kurang ajar. Beberapa raungan menakutkan terdengar, dan guntur meledak di telinga Qin Chen, dan seluruh tubuhnya tampak runtuh. Itu adalah pembangkit tenaga listrik berdimensi tinggi. Ada lebih dari satu pembangkit tenaga listrik seperti itu di dalam jurang, Guru tahu. Qin Chen terkejut, dan jantungnya berdebar seperti drum besar. Aura pemilik murid-murid itu tidak kalah dengan Dao Master Mi, dan mereka pasti orang kuat yang setingkat dengan Dao Mi Master. Juga, menurut informasi yang diterima Qin Chen, ada banyak faksi di Jurang Maut, dan silsilah Mieling hanyalah salah satu garis teratas di Jurang Maut, tetapi itu bukan satu-satunya. Kekuatan lain seperti silsilah Black Abyss juga setara dengan silsilah Mieling dan memiliki master dengan level yang sama. Kekuatan Dewa Penguasa Jurang ini telah disalurkan begitu cepat. Setelah Dewa Hades dan Permaisuri Ming Yue berkumpul, mereka menatap beberapa putaran mata raksasa hitam di langit tak terbatas, dan pada saat yang sama, melihat ke jalan menuju jurang dunia bawah. Dia memegang tangan Permaisuri Ming Yue dengan tangannya yang besar, dan bukannya melarikan diri menuju dunia bawah, dia malah bergoyang dan menyapu lebih dalam ke jurang yang dalam. Bab 5712. Untuk keluarga kerajaan. Orang ini sangat berani. Ketika dia melihat Dewa Neraka dan Permaisuri Ming Yue bergegas menuju kedalaman jurang, bukannya melarikan diri ke dunia bawah, ekspresi Guru Tao tiba-tiba berubah. Dia selalu berpikir bahwa Dewa Hades akan mencoba kembali ke dunia bawah setelah menyelamatkan Permaisuri Ming Yue. Tapi dia tidak menyangka pihak lain akan begitu licik dan benar-benar melarikan diri ke kedalaman jurang. Berani sekali. Diam. Teriak penguasa penghancur Dao dengan marah, dan sungai penghancur Dao yang tak berujung meledak dalam sekejap, berubah menjadi langit yang indah, dengan cepat menutupi Dewa Hades. Dan kekuatan mengerikan yang dipancarkan oleh Dewa Penguasa Jurang Neraka lainnya juga diproyeksikan darinya. Dari kejauhan, untuk membantu Master Dao Mi menghentikan Hades. Hahaha, Dao Master Mi, bagaimana kamu bisa menghentikanku? Pluto tertawa keras, dan tombak di tangannya menebas dalam sekejap. Menebas tirai langit sungai panjang yang menakutkan yang dilepaskan oleh Dao Master Mi, langit di atas sungai panjang itu meledak dalam sekejap. Saat berikutnya, Dewa Hades dan Permaisuri Ming Yue berpegangan tangan, menoleh dan melihat jauh ke arah dunia bawah. Dan tubuh mereka berubah menjadi aliran cahaya dan tiba-tiba menghilang dari dunia. Sebelum menghilang, Qin Chen samar-samar merasa bahwa mata Ming Shen dan Permaisuri Ming Yue sepertinya sedang menatapnya, dan senyum puas muncul di sudut mulut mereka sebelum menghilang. Berdengung. Pada saat yang sama, Qin Chen merasa bahwa hubungan antara Hades dan sungai orang mati langsung terputus. Kesadaran Qin Chen, yang telah menggunakan darah Hades untuk melarikan diri ke dimensi yang lebih tinggi, kembali dari jurang dalam sekejap dan kembali ke dimensi yang lebih tinggi. Dunia bawah. Ledakan. Dunia bawah yang awalnya terkurung hancur dalam sekejap, dan blokade dunia bawah di tepi sungai undet tiba-tiba terangkat. Di bawah pandangan semua orang, proyeksi Guru Tao merobek kehampaan dimensi tinggi,
menghilang tiba-tiba, dan kembali ke jurang. Master Dao Destroyer. Setelah melihat ini, wajah Master Yaoling berubah drastis. Wosh, dia tidak peduli dengan hal lain. Dia bergoyang dan berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju jurang di dojo Gunung Hunyue. Penghancur Tao semuanya telah melarikan diri. Apa yang terjadi di jurang maut? Master wilayah Yaoling dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Jika dia tidak melarikan diri saat ini, dia mungkin tidak dapat melarikan diri. Namun, begitu dia bergerak, aura menakutkan menguncinya. Itu adalah Kaisar Kuno. Saat dia mengambil inisiatif di domain Yaoling, pedang perang gelap di tangan Kaisar Kuno sudah terangkat tinggi dua bayangan pisau tak berujung. Dan menyerang langsung ke arah penguasa wilayah Yaoling dari dimensi langit dan bumi yang lebih tinggi. Dengan raungan dan jeritan yang melengking, tubuh dewa penguasa wilayah Yaoling langsung terbelah menjadi dua bagian. Aura yang samar-samar bersentuhan dengan dimensi tinggi terus memusnahkan tubuh dewa dan menghilangkan kekuatan jurang di tubuhnya. Tidak, ledakan. Penguasa wilayah Yaoling berteriak dengan marah karena terkejut dan marah. Mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dia langsung meledakkan tubuh dewanya dalam sekejap. Pada saat yang sama, pemikiran dewa jurang yang menakutkan keluar langsung dari tubuh dewa yang meledak dan langsung menyapu menuju lorong jurang. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Ledakan. Sebuah ledakan yang mencengangkan terdengar. Seberapa mengerikankah kekuatan tubuh Kaisar Dewa Abis yang meledak sendiri? Bahkan Kaisar Kuno Senior tidak berani ceroboh dan berteriak dengan marah, semuanya, bergabunglah untuk menekan. Tekan semua orang dengan marah. Ekspresi semua orang berubah, termasuk Qin Chen, dan mereka dengan panik mengaktifkan kekuatan di tubuh mereka. Sungai Undead melonjak dalam sekejap, memancarkan aura menakutkan, yang secara langsung membungkus kekuatan tubuh dewa yang diledakkan oleh penguasa wilayah Yaoling. Kekuatan tubuh dewa Kaisar Dewa untuk menghancurkan diri sendiri tidak boleh dibiarkan menyebar ke dunia bawah, apalagi jika lawannya adalah Kaisar Dewa Jurang Neraka. Di Sungai Panjang Undead, suara Ning Muyao dan Xiao Xiao datang. Bersama Sisi, mereka bertiga dengan cepat mengaktifkan Sungai Panjang Undead dan mengubahnya menjadi lautan luas, menutupinya dengan kekuatan diri penguasa wilayah Yaoling. Pengrusakan. Selain itu, Kaisar Kuno Senior juga mengerahkan kekuatan Dewa Kaisar Totem untuk sepenuhnya memblokir kekuatan penghancuran diri Jurang Maut. Dewa Kaisar Totem yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi rantai di seluruh langit, memenjarakan kehampaan. Namun meski begitu, ketika aura penghancur diri yang mengerikan menyapu, rantai totem di langit hancur, dan aura jurang masih menyebar di langit. Qin Chen, Kaisar Netherworld, Kaisar Tian dari 10 istana, Kaisar Si Huang, dan orang-orang kuat lainnya semuanya mengubah warna mereka, termasuk banyak patung batu undead di area inti. Dan mereka semua mengambil tindakan untuk mencegah aura jurang menyapu. Dengan suara gemuruh, meski itu hanya gumpalan nafas jurang yang meledak dengan sendirinya, banyak kaisar yang hadir masih tidak mampu menahannya. Di tengah jeritan, banyak kaisar dunia bawah terbang mundur dalam kesengsaraan, hampir sekarat. Biarkan aku yang melakukannya. Pada saat kritis, teriakan marah terdengar, dan wus, di bawah pandangan semua orang, sosok gelap tiba-tiba muncul di depan semua orang, boom, ada nafas jurang yang mengerikan di tubuhnya. Lalu pecah keluar. Berdengung. Nafas jurang yang luas tiba-tiba berubah menjadi dunia yang luar biasa, membungkus sejumlah besar kekuatan suci jurang yang lolos, yang tidak lain adalah Molly. Telan untukku. Molly berteriak dengan marah, dan pusaran air jurang yang mengerikan di tubuhnya melonjak. Sambil melawan, dia menelan sebagian dari kekuatan suci jurang yang hilang ke dalam tubuhnya. Ah! Saat berikutnya, Molly menjerit, dan kulit di sekujur tubuhnya meledak, dan seluruh orang langsung berubah menjadi pria berlumuran darah. Hampir tidak ada kulit utuh di sekujur tubuhnya, dan seluruh orang menjadi sangat menderita dan menakutkan. Seberapa mengerikankah kekuatan jurang dari penguasa wilayah Yaoling? Itu adalah kekuatan Kaisar Dewa. Meskipun jurang dalam tubuh Molly sangat mengerikan, budidayanya terlalu tertinggal. Dalam sekejap, otot dan tulangnya mulai meledak, seperti mayat hidup. Orang gila ini. Melihat penampilan gila Molly,
Qin Chen merasa bersemangat. Saat ini, orang ini tidak lupa meningkatkan kekuatannya. Dengan tatapan gila seperti itu, aku khawatir bahkan dia tidak akan bisa memberikan kelonggaran apapun dibandingkan dirinya. Tidak heran orang ini bisa bangkit dari benua Tianwu, gumam Qin Chen, dan ketika dia mengangkat tangannya, Tai Yin Mingnu telah dilepaskan olehnya. He Lian, pergi dan bantu dia. Tubuh wanita itu, utusan suci teratai hitam tampak ketakutan dan gemetar. Sial, siapa orang-orang ini? Mereka menakutkan sekali. Melihat kembali Master Wilayah Yaoling dan Master Penghancur Dao yang muncul sebelumnya, mereka adalah eksistensi teratas di jurang mautnya, dengan statusnya. Dia bahkan mungkin tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan mereka. Tapi sekarang, tokoh-tokoh terkenal dan berpangkat tinggi di jurang maut ini telah dikalahkan di sini. Pada saat ini, utusan suci teratai hitam merasa sangat beruntung karena dia telah berlindung di Qin Chen dan Mo Li tepat waktu. Tuan, utusan suci teratai hitam berpikir dalam benaknya, tetapi sosoknya tidak berhenti sama sekali. Dia datang ke sisi Mo Li, dan tangan kanannya langsung menekan tubuh Mo Li. Ledakan. Aura jurang yang menakutkan meresap ke dalam tubuhnya di sepanjang Mo Li, merajalela di sekujur tubuhnya seperti ular piton. Ah! Utusan suci teratai hitam berteriak kesakitan, wajahnya dipenuhi rasa sakit yang tak ada habisnya. Sosoknya tiba-tiba bertambah besar, dan sayap jurang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari belakang. Sayap ini mekar seperti bunga teratai, membentuk tubuhnya seperti yang tertinggi penyihir. Namun, meski begitu, dia masih tidak bisa menahan aura menakutkan yang datang dari tubuh Mo Li. Kekuatan jurang yang menakjubkan itu seperti banjir naga, menyerbu ke dalam tubuhnya di sepanjang tubuh Mo Li, menutupi seluruh tubuhnya. Air mata berlinang di sudut mata utusan suci teratai hitam, dan seluruh wajahnya sangat sakit, tetapi matanya dipenuhi dengan kesalehan yang tak ada habisnya. Yang mulia keluarga kerajaan, merupakan kehormatan seumur hidup saya bagi teratai hitam untuk mengabdikan diri kepada yang mulia keluarga kerajaan. Teriak utusan suci teratai hitam, tetapi dia merasa sangat suci di dalam hatinya. Istana 10 Kesengsaraan, pergi. Pada saat kritis, Qin Chen langsung melepaskan Istana 10 Kesengsaraan, mengaktifkan kekuatan jurang di dalamnya. Ledakan. Kuil 10 Kesengsaraan tergantung di langit, mekar dengan cahaya hitam tak berujung, dengan liar menyerap kekuatan jurang di sekitarnya. Dengan upaya Qin Chen, Sisi, Ning Muyao, Xiao Xiao, Mo Li, utusan suci teratai hitam, Kaisar Netherworld dan lainnya. Dampak jurang yang disebabkan oleh tubuh jurang yang dihancurkan sendiri dari Master Domain Yaoling akhirnya perlahan mereda ditekan dengan kuat di Sungai Panjang Undet. Keseluruhan prosesnya terdengar lama, namun sebenarnya hanya membutuhkan waktu sesaat. Sementara semua orang menolak ledakan tubuh dewa yang dilakukan oleh penguasa wilayah Yaoling. Asal mula jiwa dewa dari penguasa wilayah Yaoling telah muncul di langit di atas jalur jurang Gunung Hun Yue. Tuan penguasa wilayah, Uka dalam tubuh Kaisar Bayangan memberi hormat dengan tergesa-gesa dan berkata dengan suara ngeri, tolong bawa bawahanmu ke jurang maut. Meskipun Kaisar Bayangan belum sepenuhnya merasakan semuanya sebelumnya, dia samar-samar menyadari apa terjadi. Pada saat ini, mau tak mau aku merasa ketakutan. Setelah suku Abis dikalahkan, maka dia, Kaisar Agung yang mengkhianati dunia bawah, pasti akan dihukum oleh semua orang, dan akhir hidupnya akan sangat menyedihkan. Pergi. Tuan Yaoling mendengus dingin dan mencari Suyuan untuk meledak. Kekuatan jiwa yang menakutkan meledak. Di mata Kaisar Bayangan dan Uka yang tidak dapat dipercaya, tubuh dan jiwa mereka langsung runtuh. Dan mereka akan mati tidak dapat mempercayainya sebelumnya bahwa wilayah Lord Yaoling akan menghancurkannya sampai mati seperti semut. Panggilan. Sedikit kekuatan dan jiwa dari kedua orang itu semuanya ditelan oleh penguasa wilayah Yaoling untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Kaisar kuno, dan kalian semut di dunia bawah, penguasa wilayah ini akan kembali suatu hari nanti, menghancurkan kepalamu, dan membuatmu menderita kesakitan yang tak ada habisnya di jurang maut. Saat bergegas ke lorong jurang, Yao Lingyu sang penguasa tidak bisa, mau tidak mau berteriak, suaranya mengandung kebencian yang tak ada habisnya. Selama perjalanan ke dunia bawah ini, tidak hanya perencanaannya selama bertahun-tahun menjadi sia-sia,
tetapi tubuh dewanya sendiri juga runtuh di sini. Tanpa banyak masa perbaikan, tidak akan mudah baginya untuk mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Ini menjadikannya bagaimana untuk tidak membenci. Kembalilah, di Sungai Mayat Hidup, Kaisar kuno memiliki mata yang dingin. Sambil menekan bagian utama dari domain Yaoling, dia melihat ke arah lain dari dunia bawah dan mengejek sudut mulutnya. Apakah kamu pikir kamu dapat melarikan diri? Bab 5713. Mengajakmu jalan-jalan dengan anjingmu. Apa? Penguasa wilayah Yaoling menoleh dengan ngeri. Ledakan, di arah lain dari dunia bawah, aura yang kuat dengan cepat menyapu dari sana. Aura ini begitu kuat dan sangat menakutkan sehingga pada awalnya masih jauh, tetapi dalam sekejap, ia telah mencapai dojo Gunung Hunyu. Menyelimuti jiwa penguasa wilayah Yaoling dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu. Qin Chen terkejut sesaat, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah asal nafas, yaitu lokasi sangkar laut mati. Kaisar Dewa Pembunuh Kontra Senior. Qin Chen terkejut. Aura ini persis sama dengan kekuatan Kaisar Dewa Pembunuh Kontra Senior. Jelas Kaisar Dewa Pembunuh Kontra Senior yang mengambil tindakan di Laut Mati Kurungan. Namun, bukankah Kaisar Dewa Pembunuh Kontra Pembunuh Senior telah jatuh, hanya menyisakan jiwa yang tersisa? Mengapa masih ada kekuatan yang begitu menakutkan? Dan Qin Chen kaget. Ledakan. Kekuatan yang menyapu dari Laut Mati menyelimuti penguasa wilayah Yaoling dalam sekejap, dan niat membunuh yang mengerikan muncul dari kekuatan ini. Langsung menyerang sumber jiwa penguasa wilayah Yaoling. Tidak. Penguasa wilayah Yaoling berteriak ngeri, dengan panik melepaskan kekuatan jiwanya untuk mencoba melawan kekuatan ini, pada saat yang sama. Asal-usul jiwanya melarikan diri ke dalam jurang dengan kecepatan yang mencengangkan, dan bergegas menuju jurang dengan gila-gilaan. Selama ia memasuki jurang, ia akan diselamatkan, dan tidak ada kekuatan yang dapat mencekiknya di dalam jurang. Namun, tidak peduli seberapa dekat ia dengan jurang maut, kekuatan niat membunuh yang mengerikan ini masih memusnahkan asal-usul jiwanya dan menelannya sedikit demi sedikit. Tidak hanya di Timelin ini, tapi juga di masa lalu, sekarang, dan masa depan, semua Timelin ditelan sedikit demi sedikit, tidak mampu menahan sama sekali. Abis, aku di dalam jurang. Boom! Akhirnya, dalam perlawanan yang hiruk-pikuk, jiwa penguasa wilayah Yaoling menembus saluran jurang maut dan turun ke jurang maut. Namun, sumber jiwa aslinya yang sangat kuat kini hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa. Haha, aku hidup, kata penguasa wilayah Yaoling dengan gembira. Saat sisa jiwanya memasuki jurang, kekuatan misterius di dalam jurang memberkati tubuhnya dan melindungi jiwanya. Yah, kekuatan jurang maut. Sebuah suara yang agung dan tajam keluar dari aura niat membunuh yang menakutkan. Saat berikutnya, penguasa wilayah Yaoling menjadi kaku karena ngeri saat mengetahui bahwa setelah mencapai jurang maut, pihak lain. Niat membunuh yang mengerikan sebenarnya masih memusnahkan jiwanya, dan ia memusnahkan jiwanya sedikit demi sedikit di keberadaan dimensi yang lebih tinggi. Tidak, bagaimana mungkin? Aku tidak akan bersedia menyelamatkanku. Penguasa wilayah Yaoling ketakutan dan buru-buru mengangkat kepalanya. Di atas kepalanya, samar-samar dia melihat sepasang mata dingin, yang merupakan dewa-dewa jurang dari garis keturunan lain. Saya kebetulan datang ke dunia ini, dan pada saat yang sama saya juga mengamati perubahan pada penguasa wilayah Yaoling. Hah, berani sekali, siapa kamu? Beraninya kamu menjadi liar di jurang mautku. Sepasang mata hitam ini meledak dengan niat membunuh yang dingin, dan dengan raungan, kekuatan dimensi tinggi yang menakutkan turun dan menyapu langsung ke arah Yaoling. Tuan domain di bawah, jiwa yang tersisa dan niat membunuh yang mengerikan itu. Aku, telah diselamatkan, itu adalah dewa-dewa jurang neraka. Setelah melihat ini, Tuan Yaoling sangat gembira. Lord God of the Abyss, menarik. Sebuah suara dingin terdengar. Aku belum pernah membunuh Lord God of the Abyss seumur hidupku, tapi aku ingin melihatnya hari ini. Bunuh. Boom. Energi pedang yang menakutkan dengan niat membunuh naik ke langit. Energi pedang ini sangat kuat dan cemerlang, seolah-olah lightsaber yang mencapai langit muncul di jurang yang gelap. Lightsaber yang terang menghubungkan langit dan bumi, dan langsung muncul di ketinggian. Tingkat dimensi.
Tiba-tiba ia bertabrakan aura menakutkan yang dilepaskan oleh Dewa Neraka. Ledakan. Energi pedang melonjak, dan di mata penguasa wilayah Yaoling dengan rasa tidak percaya. Kekuatan jurang dimensi tinggi yang menakutkan yang dilepaskan oleh penguasa abis terbelah dalam sekejap dan bergejolak ke segala arah. Hah, kekuatan ini, di atas langit, mata yang terpantul di dunia penuh dengan keterkejutan dan kemarahan. Dengan letupan, karena itu hanya proyeksi, matanya sebenarnya dipenuhi dengan niat membunuh yang mencapai langit. Energi pedang dengan paksa memotong sedikit darah, dan kekuatan. Mengerikan dengan cepat merajalela. Hah! Pada saat ini, di jarak antara langit dan bumi, Dewa Hades sedang bergandengan tangan dengan Permaisuri Mingyue untuk melarikan diri ke kedalaman jurang kepala dan melihat energi pedang yang luar biasa antara langit dan bumi. Pembunuhan terbalik. Ming Sen bergumam pada dirinya sendiri, melihat energi pedang yang mencapai langit di kejauhan sambil tersenyum. Orang ini benar-benar belum sepenuhnya jatuh saat itu. Aku tidak menyangka dia membantuku hari ini. Permaisuri Mingyue berkata dengan lembut, Ming, jika bukan karena dia, kamu tidak akan terluka. Setelah sampai ke jurang ini, lukamu tidak akan bertambah parah di bawah pengepungan Dao Master. Butuh waktu bertahun-tahun untuk pulih. Ming Sen tersenyum, ini sebenarnya sama. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Ini adalah takdir yang melekat pada takdir. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia hindari, dan aku juga tidak bisa melarikan diri dan aku ditakdirkan untuk mengalami nasib ini, dan justru karena inilah putrimu, putriku. Ditakdirkan untuk menjadi seperti ini. Akan ada kesempatan seperti itu. Mata Hades berputar seperti kaleidoskop, dengan miliaran sinar cahaya bermekaran, seolah-olah mereka bisa melihat segala sesuatu dalam takdir. Takdir adalah ilusi. Dengan kultivasinya, dia seharusnya sudah melampauinya sejak lama, tetapi pada tingkat itu, bahkan dia tidak dapat mengendalikan beberapa hal dan tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Yang itu memiliki tata letak yang sangat besar. Kamu dan aku hanya bisa bergerak di bawah pengaturannya, tapi tidak apa-apa. Ming Sen tersenyum. Ming Yue, awalnya kamu ingin menginjakan kaki di level ini, sulit untuk didaki. Ya Tuhan, bahkan aku tidak bisa membiarkanmu menerobos dengan mudah, tetapi dengan rencana orang itu. Kau dan aku akan memiliki kemungkinan tak terbatas dalam takdir ini. Tapi itu juga mewakili bahaya. Permaisuri Mingyue. Dia memandang Hades dengan penuh kasih. Dewa Hades membelai wajah Permaisuri Mingyue. Yang tidak diketahui adalah yang paling menarik, bukan? Dia bergumam pada dirinya sendiri, menatap ke langit, dan cahaya yang menggetarkan jiwa bersinar di matanya. Dalam zaman yang tak terhitung jumlahnya, aku sudah terlalu lama tak terkalahkan. Dalam zaman yang tak terhitung jumlahnya, aku sudah terlalu lama tak terkalahkan di dunia bawah. Orang-orang tua di lautan alam semesta itu ingin mencaplok dunia bawahku, tapi mereka tidak bisa masuk, dan aku tidak bisa keluar. Tapi sekarang, setidaknya takdir adalah takdir, mengalir, dan takdirmu dan takdirku memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Bukankah menurutmu ini sangat menarik? Dewa Hades sangat bangga, aku, Dewa Hades, juga ingin melihat apa yang ingin dilakukan orang itu, dan juga ingin melihat apa yang ada di atas kepalaku, kalau tidak. Bagaimana hidup bisa seperti itu? Tidak terlalu membosankan, bukan? Pluto dengan lembut memeluk Permaisuri Mingyue. Permaisuri Mingyue dengan lembut bersandar di dada Dewa Hades dan berbisik, Ming, kamu tahu, aku akan mendukungmu dalam apapun yang ingin kamu lakukan. Selama aku bisa bersamamu, akan ada gunung pedang, lautan api, tumpukan mayat, dan hujan darah. Apa bedanya? Haha. Hades tertawa. Apalagi yang bisa diminta seorang suami jika dia mempunyai istri seperti ini? Dewa Hades. Pada saat ini, dari tempat sungai penghancur Dao berada, raungan kemarahan yang tak ada habisnya tiba-tiba bergema. Raungan kemarahan itu seperti ledakan yang menggelegar, langsung bergema ke seluruh jurang. Ledakan. Seluruh sungai Midao mendidih dengan hebat, dan sosok agung diproyeksikan ke ruang gelap antara jurang dan bumi, memantulkan langit. Itu adalah Dao Destroyer. Proyeksinya kembali dan meraung dengan marah. Pikiran ilahi yang menakutkan itu seperti badai yang melanda jurang. Kali ini,
Setelah menderita kerugian yang begitu besar, dia tidak bisa menahan amarahnya dan ingin mendapatkan kembali posisinya. Ledakan. Tatapannya seperti obor, menyinari seluruh dunia. Dia merasakan posisi Dewa Hades dari kejauhan, dan langsung bergegas ke arahnya, Dewa Hades. Di tengah raungan yang mengejutkan, sosok menakutkan dengan cepat datang. Berakhir, mengabaikan ruang dan waktu, dan terhanyut ke Hades. Haha, orang gila ini, Guru Tao, ada di sini. Ayo pergi. Jika kamu dihentikan olehnya, kamu dan aku akan mendapat masalah ketika Dewa Jurang lainnya tiba. Dewa Hades tersenyum, meraih tangan permaisuri Ming Yue dan terkekeh. Ming Yue, ayo pergi, aku akan mengajakmu. Jalan-jalan. Begitu kata-kata itu keluar, Pluto dan permaisuri Ming Yue menghilang di antara langit dan bumi dalam sekejap, menyerbu ke kejauhan. Di belakangnya, penghancur Tao yang marah terus mengejarnya dengan aura yang menakutkan, amarahnya mencapai langit. Proyeksi lain dari Lord God of the Abyss juga sedang menatap Dewa Hades saat ini, dan mengejarnya dari kejauhan. Lord Dao Destroyer. Di depan lorong jurang, hanya Master Wilayah Yaoling yang tampak ngeri, meraung histeris, dan matanya putus asa. Setelah Dewa Penguasa Neraka yang diproyeksikan sebelumnya dipukul mundur oleh Master Pembunuh dengan energi pedang, penguasa wilayah Yaoling sudah putus asa, tetapi kemudian ia merasakan kekuatan dari penguasa penghancur, dan mau tidak mau merasa gembira di dalam hatinya. Tubuh utama Lord Destroyer ada di sini, yang cukup untuk menyimpannya di lorong jurang, tetapi tidak pernah menyangka bahwa setelah proyeksi Lord Destroyer kembali, ia mengabaikannya dan membunuhnya dengan hanya sisa jiwa yang tersisa di sini jarak. Meninggalkannya di sini. Kenapa? Ada sedikit keputusasaan dan sedikit penyesalan di mata pemilik wilayah Yaoling. Ledakan. Saat berikutnya, ia menyaksikan dengan ngeri saat ia merasakan jiwanya dimusnahkan sedikit demi sedikit, dan akhirnya dilahap oleh pemilik niat membunuh yang mengerikan ini. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku lebih suka menjadi seekor anjing. Boom! Dengan keengganan yang tak ada habisnya di dalam hatinya, dia mencari Su Yuan WWW. Khas Huyuancom jiwa penguasa wilayah Yaoling runtuh, jiwanya tersebar dalam sekejap, dan dia jatuh sepenuhnya. Hancurkan penguasa Tao, Dewa Dunia Bawah. Sebuah pedang mematahkan serangan penguasa jurang neraka, niat membunuh yang mengerikan ini memandang banyak penguasa jurang neraka di kejauhan yang mengejar Dewa Hades. Dan segera melarikan diri ke dimensi yang lebih tinggi, sepanjang lorong jurang yang mengarah langsung kembali ke dunia bawah. Dalam proses kembali ke dunia bawah, aura pembunuhnya yang mengerikan melesat dengan liar. Merobek lorong jurang yang menghubungkan dunia bawah dan telah dipertahankan oleh klan Abyss selama bertahun-tahun. Ledakan. Pada saat aura pembunuh ini kembali ke dunia bawah, seluruh lorong jurang benar-benar runtuh. Dan secara langsung dimusnahkan dalam ruang dan waktu oleh kekuatan niat membunuh yang tak ada habisnya dan menakutkan. Mulai sekarang, jurang maut tidak akan bisa dengan mudah mengirim orang ke dunia bawah. Segera setelah itu, aura pembunuh ini memandang jauh ke inti sungai orang mati, dan matanya tertuju pada Xiao Xiao dan Ning Muyao. Saudari, ada gumaman dalam suara ini, dan suara itu menghilang dan kembali ke laut mati. Bab 5714. Menjadi anjing untukmu. Melihat sosok Kaisar Dewa Pembantaian menghilang, semua orang merasakan kepanikan di hati mereka. Setelah sekian lama tinggal di dunia bawah, ini pertama kalinya mereka mengetahui bahwa ada begitu banyak orang berkuasa di dunia bawah. Dan ada begitu banyak tangan rahasia yang ditinggalkan oleh Dewa Dunia Bawah dan Permaisuri Bulan. Sungguh konyol bahwa Kaisar Ming dari 5 gunung dan Kaisar Mingzang masih ingin merebut seluruh dunia bawah. Itu benar. Memikirkan kedua orang ini, Kaisar Siwang dan yang lainnya melihat kemana Kaisar Mingzang dan Kaisar Wu Yueming berada. Pada saat ini, Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Mingzang bersembunyi di sudut, tampak putus asa dan gemetar seperti burung puyuh. Saya pikir saya adalah protagonis dan pemenang utama pertempuran ini, tetapi sekarang tampaknya mereka berdua hanyalah badut. Teman kecil Qin Chen, aku akan menyerahkan kedua orang ini padamu. Kaisar kuno senior melirik Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Mingzang dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Dengan tingkat kultivasinya,
sangat sulit untuk menghadapi Kaisar Ming Lima Gunung dan Kaisar Ming Sang. Qin Chen mengangguk, "Qian, pedang pembunuh balasan di tangannya sudah terhunus. Tapi sebelum dia bisa mengambil tindakan, Tuan Muda Chen, Anda tidak perlu mengambil tindakan. Biarkan saja budak tua itu melakukannya untuk menangani kedua orang ini." Petik 2. Sebuah suara menyanjung terdengar, dan terjadilah ledakan. Seluruh tubuh Kaisar Nether telah berubah menjadi aliran cahaya hitam pekat mengalir menuju Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Ming Sang. Pada saat yang sama, itu mengaduk air sungai Huangquan, seperti sungai yang bergelombang, dan menyapu ke arah mereka sejenak. Pada saat mengambil tindakan, ada ledakan di Kaisar Netherworld, dan aura Netherworld yang menakutkan membakar langsung ke langit. Sumber api. Begitu dia muncul, dia langsung membakar akarnya sendiri, dan postur tubuhnya sepositif mungkin. Oh sial. Tuan Muda Chen benar-benar pria yang besar. Dia dulunya sangat pendiam dan mengira dia adalah 4 Kaisar Agung, jadi dia sedikit lebih unggul di sana. Melihat ke belakang sekarang, Kaisar Netherworld berharap dia bisa langsung memotong dirinya sendiri. Sialan, kamu benar-benar tidak punya otak sehingga kamu pantas menjadi yang paling awal di antara 4 kaisar besar yang mati. Pada saat ini, Kaisar Netherworld terlalu aktif dan ingin menunjukkan lebih banyak kehadiran di depan Qin Chen. Melihat Kaisar Netherworld begitu aktif, Kaisar Netherworld lainnya tertegun sejenak dan kemudian buru-buru bergegas ke depan. Tuan Chen, Putri Sisi, serahkan tempat ini kepada kami. Ya, para pengkhianat dari dunia bawah ini dapat diserahkan kepada kami. Mengapa Anda harus melakukannya sendiri? Kaisar Si Huang dan Kaisar dunia bawah lainnya bergegas keluar satu persatu, jiwa mereka langsung terbakar, karena takut mereka akan tertinggal dari yang lain. Memikirkan tindakan mereka sebelumnya melawan prajurit undead yang tak terhitung jumlahnya di sini. Masing-masing dari mereka sangat ketakutan hingga seluruh tubuh mereka berkeringat dan kulit kepala mereka mati rasa. Mengapa Anda tidak mengambil tindakan aktif dan pamer saat ini, dan menunggu untuk dilikuidasi setelahnya? Jadi orang-orang ini mencoba yang terbaik untuk membunuh Kaisar Api Hitam dan yang lainnya. Ah! Jeritan melengking terdengar. Begitu banyak kaisar besar dari dunia bawah mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Kaisar Api Hitam dan yang lainnya tidak punya waktu untuk melawan sama sekali, dan terbunuh di tempat oleh serangan yang tak terhitung jumlahnya. Jiwa mereka tersebar dan tubuh mereka runtuh. Segera setelah itu, para kaisar ini bergegas menuju inti sungai orang mati, langsung menyerang Kaisar Ming Lima Gunung dan Kaisar Ming Sang. Mendedikasikan kejahatan seseorang dan melakukan pelayanan yang berjasa. Inilah satu-satunya pemikiran yang ada di benak mereka saat ini. Bunuh. Tidak hanya Kaisar Si Huang dan yang lainnya, Kaisar Yama dari Istana ke-10 tertegun sejenak, tetapi dia juga buru-buru membakar asal dan jiwanya. Banyak energi dunia bawah yang terkemuka langsung mengalir ke Istana ke-10 Hades, berubah menjadi hantu yang menakutkan tiba-tiba menghantam Kaisar Ming Lima Gunung dan Kaisar Ming Sang. Kamu. Kaisar Wu Yueming berubah warna dan terus mengaum di bawah serangan semua orang. Dia dengan panik mengaktifkan puncak Wu Yueming dan batu Ming hitam legam, mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi tidak berhasil dengan cepat muncul di tubuhnya. Tuan Chen, Anda telah mendengar tentang saya dapat berlindung kepada Anda, saya ingin direkrut, dan saya dapat menyerah kepada Anda. Wu Yueming berlumuran darah dan sangat malu. Ya, menyerah. Saat ini, Wu Yueming hanya memiliki satu pikiran di benaknya, yaitu bertahan hidup. Kalau selamat masih ada harapan, tapi kalau mati tidak ada harapan sama sekali. Adapun perlawanan, ia tidak berani melawan sama sekali. Jika itu hanya Kaisar Netherworld, Kaisar Yan dari Istana ke-10, dan Qin Chen, ia akan berani melawan. Tapi masih ada seorang Kaisar manusia purba di sini. Belum lagi melawan, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melarikan diri. Perekrutan. Qin Chen tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. Di manakah martabat 4 Kaisar Agung? Ya, itu untuk merekrut Qin Chen, bukan, Tuan Chen, dan Putri Sisi, Anda harus memberi saya kesempatan ini. Kaisar Wu Yueming meraung dengan cemas sambil melawan, saya juga salah satu dari 4 kaisar besar di dunia bawah.
Anda dan Putri Sisi telah memimpin dunia bawah selama bertahun-tahun. Jika Anda dan Putri Sisi ingin menyatukan dunia bawah di masa depan, mereka pasti membutuhkan beberapa bawahan untuk melakukan pekerjaan itu kerja bagus. Kaisar Wu Yueming meraung dengan keinginan. Tuan Muda Chen, kita juga bisa melakukannya. Kaisar Si Huang dan yang lainnya juga buru-buru berteriak setelah mendengar ini. Oh sial. Kaisar dunia bawah 5 gunung ini terlalu keji. Dia benar-benar berani mengambil pujian saat ini. Tidak, kamu tidak bisa. Wu Yuemingdi berkata dengan marah, Tuan Chen, saya bisa menjadi anjingmu. Mulai sekarang, jika kamu memintaku pergi ke timur, aku tidak akan pernah pergi ke barat. Jika kamu membuatku makan kotoran, aku tidak akan pernah makan. Semuanya. Mereka semua tercengang. Apakah ini masih 4 kaisar agung yang agung? Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Qin Chen mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi jijik. Pada saat ini, Kaisar Ming 5 Gunung tidak memiliki jejak dari 4 kaisar agung. Melihat Qin Chen tidak bereaksi sama sekali, Kaisar Wu Yueming kemudian mengertakkan gigi ketakutan dan berkata, Tuan Chen, jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat meninggalkan bekas di jiwaku. Selama aku berani melakukannya melanggarnya sedikit pun, Tuan Chen, kamu bisa langsung meledakkan jiwaku. Jiwaku, biarkan aku terbang, dan aku tidak akan pernah bereinkarnasi. Semua orang terkejut, Kaisar dunia bawah 5 gunung ini terlalu kejam. Meninggalkan bekas jiwa. Ini sama saja dengan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Qin Chen. Setelah jiwa dikendalikan oleh orang lain, mulai sekarang, hidup dan mati Kaisar Wu Yueming tidak akan dikendalikan olehnya hidup. Jika dia ingin dia mati, dia akan mati. Ya, saya bersedia meninggalkan bekas di jiwa saya. Kaisar Wu Yueming meraung. Sayang sekali saya tidak membutuhkannya. Mata Qin Chen dingin, bahkan jika Anda ingin menjadi anjing saya masih menganggap Anda menjijikkan. Sisi. Pikiran Qin Chen tiba-tiba mengaktifkan kekuatan Sungai Undet. Ledakan. Sungai Undet yang bergejolak memancarkan aura menakutkan, yang menekan Kaisar Wu Yueming untuk sementara waktu. Ah! Di tengah jeritan yang melengking, tubuh besar Kaisar Wu Yueming tertekan di tempat dan dilubangi dan dicabik-cabik. Kekuatan sungai panjang yang tak terhitung jumlahnya menghantam dan membasuh tubuhnya. Dalam sekejap, dampaknya merobek kulit dan daging, dan bahkan Wu Yueming Feng tidak bisa menahannya sama sekali. Sungai mayat hidup saat ini tidak memiliki penyamaran, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada 4 kaisar agung. Ini adalah keberadaan menakutkan yang dapat menjebak guru Tao sebelumnya Kaisar Puncak. Itu bisa dilawan. Tuan Chen, dengarkan aku. Kaisar Wu Yueming masih berjuang untuk memohon belas kasihan. Tiba-tiba sesosok muncul di depannya, dan dengan letupan, telapak tangan langsung menembus tubuhnya. Oh, kamu akan mati. Mengapa kamu membuang-buang begitu banyak kata? Suara dingin dan marah dengan niat jahat yang tak ada habisnya terdengar. Molilah yang menembus tubuh Kaisar Wu Yueming dengan satu telapak tangan merah. Kekuatan jurang maut terus merasuki seluruh tubuh, dan nafas jurang yang menakutkan terus memasuki tubuh Kaisar Wu Yueming di sepanjang telapak tangan Moli. Ah! Di tengah jeritan yang melengking, tubuh Kaisar Wu Yueming mulai terkorosi, dan tubuhnya tercemar, seperti setan. Aura di tubuh Moli menjadi sangat jahat pada saat ini, dan dia bahkan tidak bisa menekan aura jurang di tubuhnya. Pada saat yang sama, budidayanya benar-benar mengeluarkan aura samar mendiang Kaisar. Mendiang Kaisar. Qin Chen mengerutkan kening. Iblis Li telah menelan begitu banyak kekuatan jurang dari Master Wilayah Yaoling sehingga kesadarannya sedikit kabur. Jika itu hanya kekuatan jurang dari pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar yang besar, Demon Li dapat dengan mudah menelan dan memurnikannya. Tapi apa yang ditelan Demon Li sebelumnya adalah kekuatan jurang dari tingkat Kaisar Dewa Penguasa Domain Yaoling level ini bisa sama. Bisakah dia menyempurnakannya dengan mudah? Jika itu adalah anggota suku abis tingkat Kaisar Agung biasa, bahkan anggota suku abis tingkat Kaisar Puncak, mereka mungkin akan meledak dan mati di tempat. Hanya Moli, setelah melahap begitu banyak kekuatan abis, yang sedikit bingung. Hanya sadar. Beri dia waktu dan dia akan mencernanya secara alami.
Kaisar dunia bawah 5 gunung, yang tercemar oleh jurang maut, berteriak dengan sedih, dan pada saat yang sama. Dia terus berteriak di bawah serangan Kaisar dunia bawah dan Kaisar Aula ke-10 Yama. Penampilan yang menyedihkan membuat banyak kaisar besar yang hadir merasa sedih. Aura Kaisar Wu Yueming semakin lemah. Mencari Suyuan M, akhirnya. Puff. Sinar energi pedang tiba-tiba melewati kehampaan, aura pembunuh yang mengerikan melonjak, dan kepala Kaisar Wu Yueming naik ke langit dalam sekejap. Qin Chen lah yang mengaktifkan pedang dewa pembunuh balasan dan memukul kepalanya dengan satu pedang. Tekan. Segera, Istana 10 Kesengsaraan muncul dan ditekan oleh Qin Chen. Semangat Kaisar Wu Yueming langsung ditekan oleh Yang Mulia 10 Kesengsaraan dan dibawa ke dunia yang kacau. Jiwa salah satu dari 4 Kaisar Agung adalah sumber makanan yang baik. Secara alami, air yang kaya tidak akan mengalir ke orang luar. Qin Chen, tubuh besar Kaisar dunia bawah 5 gunung telah terkontaminasi oleh kekuatan jurang mautku. Bagaimana kalau menyerahkannya padaku? Molly menatap Qin Chen dengan penuh semangat, matanya berapi-api. Bahkan dalam keadaan tidak sadarkan diri, dia masih mencari pendapat Qin Chen. Oke, ambil saja. Qin Chen melirik Molly, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Hehe, Molly tampak gembira, dan langsung menyingkirkan jenazah Kaisar Wu Yueming, dengan ekspresi kepuasan dan kegembiraan di wajahnya. Bab 5715. Gao Wei lain. Dengan tubuh 4 Kaisar Agung yang begitu besar, akan lebih mudah baginya untuk menerobos mendiang Kaisar di masa depan. Melihat Molly telah menyingkirkan tubuh besar Kaisar Wu Yueming, Kaisar Netherworld dan Kaisar besar lainnya menunjukkan ekspresi kerinduan dan kekecewaan. Bagi mereka, tubuh besar Kaisar Wu Yueming juga merupakan obat kuat yang hebat dan sangat berharga. Selanjutnya, giliranmu. Mata Qin Chen perlahan tertuju pada Kaisar Mingzang. Dibandingkan dengan Kaisar Wu Yueming, Kaisar Mingzang jauh lebih menakutkan. Jika diserahkan kepada Kaisar Nether dan lainnya, bahkan jika mereka bergabung, mereka mungkin bukan lawannya sendirian. Melihat orang-orang yang memelototi mereka, mata Kaisar Mingzang muram, dan dia tidak bisa menahan senyum pahit. Saya tidak pernah berpikir bahwa setelah merencanakan seluruh hidup saya akan jatuh ke dalam perangkap seperti itu. Yang disebut perencanaan hanya lelucon. Kaisar Mingzang dipenuhi dengan keputusasaan. Selama bertahun-tahun, dia bersembunyi secara rahasia, duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Dia mengira dia sedang duduk kokoh di Diao Yutai. Menyaksikan pertarungan antara Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya, dia pikir dia akan mendapat keuntungan dari menjadi nelayan, namun pada akhirnya semua sia-sia. Semua rencananya adalah bagian dari rencana Hades, yang membuat keputusasaan melonjak di hatinya. Dia tertawa, histeris dan gila, mengapa, saya, Mingzang, lahir pada zaman kuno di dunia bawah, dan saya telah melintasi dunia bawah ini sejak lahirnya dunia bawah. Mengapa, saya hanya dapat menerima orang lain? Mengapa? Dia meraung histeris, mencoba melepaskan keengganan di hatinya. Mingzang, raja yang sukses dan bandit yang kalah, apa yang ingin kamu katakan? Kaisar Netherworld mendengus dingin dan melirik ke arah Qin Chen. Jika aku jadi kamu, aku akan berlutut sekarang, setia kepada Tuan Chen, dan menjadi Chen Chen. Di mata Kaisar Netherworld, tingkat budidaya Kaisar Mingzang telah mencapai tingkat Kaisar Dewa setengah langkah, yang mungkin berguna bagi Chen Shaoxia, jadi dia membuka mulutnya. Hahaha, penebusan, kejahatan apa yang kulakukan? Kaisar Mingzang tertawa terbahak-bahak, ketika aku, Mingzang, menjelajahi dunia bawah, anak ini tidak tahu harus mencari makan di mana. Betapa konyolnya meminta Kaisar Dewa ini untuk melakukannya menyerah padanya. Aku lebih baik mati daripada memanfaatkanmu. Boom! Begitu dia selesai berbicara, Kaisar Mingzang benar-benar meledakkan tubuhnya. Tekanan mengerikan meletus dalam sekejap, seperti gunung berapi yang memancar, menyapu ke segala arah. Menekan dia, Qin Chen mengubah wajahnya dan segera berteriak. Ledakan! Kekuatan sungai undet melonjak dan segera menyelimuti aura agung Kaisar Mingzang, menutup aura agungnya sedikit demi sedikit. Yah! Benarkan. Sambil memblokir aura tubuh Dao Kaisar Mingzang, ekspresi Qin Chen tiba-tiba berubah,
dan dia melihat tanda sederhana tiba-tiba muncul di tangan jiwa Kaisar Mingzang, langsung terbakar. Ledakan. Aura menakutkan langsung naik ke langit dari token itu, mengisi kekosongan yang tak ada habisnya. Itu. Di mata semua orang yang terkejut, pilar formasi yang menakutkan tiba-tiba muncul di dunia di bawah sungai kematian. Pilar formasi ini melonjak ke langit dalam sekejap. Dan langsung berubah menjadi formasi luar angkasa yang menakutkan. Ledakan. Formasi luar angkasa yang besar terbentuk, dan kekuatan yang menakutkan menghubungkan langit dan bumi dalam sekejap. Semua orang melihat ke atas dengan ngeri, dan melihat bahwa langit dan bumi di dunia bawah sepertinya terkoyak oleh kekuatan yang tak terlihat, dan sebuah kekuatan yang menakutkan. Lorong kosong muncul. Bagian ini dalam dan luas, dan tidak diketahui kemana tujuannya. Saat itu muncul, kekuatan mengerikan ditransmisikan dari bagian itu dalam sekejap. Tuan, selamatkan saya. Jiwa Kaisar Mingzang merasakan kekuatan mengerikan yang datang dari lorong kosong ini dan segera berbicara dengan gugup. Ledakan. Begitu kekuatan ini datang, seluruh sungai Undead langsung bergejolak dan bergulung dengan keras di bawah kekuatan ini. Kekuatan dimensi tinggi. Qin Chen dan yang lainnya menatapnya dengan kaget, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Kaisar Mingzang ini sebenarnya terhubung dengan keberadaan dimensi tinggi tertentu. Orang ini, sebenarnya tersembunyi begitu dalam. Yah, Mingzang, kamu terburu-buru memanggilku. Bukankah kamu menerobos Kaisar Ilahi dan menyatukan dunia bawah? Apakah kamu berencana untuk mendedikasikannya kepadaku? Bagaimana kamu bisa berada dalam kekacauan seperti itu? Sampah. Raungan gemuruh bergema di antara langit dan bumi. Ketika suara itu bergema, aura menakutkan muncul bersamaan dengan suara menderu ini. Dari ujung kehampaan yang jauh dan tidak diketahui, ia akan turun ke dunia ini seperti seorang guru Tao. Namun, dia mengandalkan formasi ruang yang dibentuk oleh Kaisar Mingzang. Berbeda dengan lorong jurang yang dipertahankan klan Abais selama bertahun-tahun, kekuatan orang ini tidak datang secepat guru Tao. Terlebih lagi, sepertinya ia tidak bisa dibandingkan dengan master penghancur Dao dalam hal kekuatan, dan ada celah tertentu. Namun lambat untuk mengatakannya, dan itu akan diproyeksikan dalam sekejap mata. Hentikan dia. Wajah Qin Chen dingin, dan hatinya ketakutan dan marah. Setelah berteriak keras, dia segera menyerang pilar formasi ruang di bawah. Sisi dan yang lainnya juga mengubah ekspresi mereka, dan buru-buru mengaktifkan sungai Undead untuk menekan pilar formasi spasial yang bergerak ke bawah. Mereka tidak berani menantang keberadaan dimensi tinggi, jadi mereka hanya bisa menghancurkan pilar formasi ruang untuk mencegah datangnya keberadaan dimensi tinggi tertentu. Hah, sepertinya ada beberapa semut yang ingin menghancurkan kedatanganku. Konyol, suara itu mencibir. Sebelum ada yang datang, aura menakutkan sudah menyebar dari pilar susunan luar angkasa. Dengan keras, Qin Chen dan yang lainnya merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang dari mereka. Dengan ekspresi kaget dan marah, seluruh tubuh mereka terlempar seperti kucing tertiup angin menembus ke dalam tubuh mereka, mengubahnya menjadi abu. Kekuatan dunia bawah yang benar-benar berbeda dari klan Abis. Apakah itu kekuatan yang kuat dari Laut Kosmik? Qin Chen terkejut dan marah konsepsi yang mengerikan, dan pastinya bukan dari klan Abais. Saat ini, Qin Chen telah merasakan kehadiran banyak makhluk berdimensi tinggi, seperti Dewa Hades, penguasa kehancuran, banyak dewa-dewa jurang. Dan Kaisar Dewa Pembunuh terbalik kehadiran orang-orang kuat dari alam berbeda. Aura kekuatannya juga sangat berbeda. Meskipun Qin Chen masih tidak bisa membedakan atributnya, yang terlihat adalah kekuatan dimensi tinggi ini benar-benar berbeda dari suku Abaisal dan Hades. Selain itu, kekuatan dimensi tinggi ini jauh lebih lemah daripada Dao Destroyer, Counter Killing God Emperor, dan Hades God yang pernah dilihatnya. Tampaknya mirip dengan gerakan yang digunakan Kaisar kuno senior ketika dia melakukan kontak dengan dimensi tinggi kekuatan. Meskipun demikian, ketika kekuatan dimensi tinggi yang perkasa dan menakutkan ini datang dan menyapu, semua orang sangat ketakutan, tidak mampu menahan erosi dari kekuatan mengerikan ini. Di bawah pengawasan semua orang, tubuh fisik mereka akan langsung berubah menjadi partikel, ia menghilang tertiup angin dan menjadi abu. Aku akan mati sekarang.
Banyak kaisar besar dunia bawah merasa putus asa. Dunia bawah ini benar-benar penuh lubang, seperti saringan. Semua kucing dan anjing bisa masuk. Melihat semua orang akan menghilang sepenuhnya, tiba-tiba terdengar dengusan dingin, diikuti dengan totem yang menakutkan dan menekan kekosongan. Dan tubuh semua orang yang hilang telah diperbaiki. Itu adalah Senior Gudi. Dia mendengus dingin, dan pedang perang gelap di tangannya tiba-tiba menyala, dan dia langsung menggunakan gerakan penghancuran Dao, menebas orang kuat dimensi tinggi yang akan tiba di depannya. Haha, dari mana datangnya semut lagi? Mereka berani menghentikanku dan memberiku, apa? Orang kuat berdimensi tinggi yang turun memulai dengan nada santai, penuh ejekan dan penghinaan, tapi setelah merasakan kekuatan ini, wajahnya menjadi serius. Perubahan, dengan cepat berubah menjadi kehampaan dimensi tinggi yang tak terlihat, menghalangi pedang Kaisar Kuno. Ledakan. Pedang hitam di tangan Kaisar Kuno menghantam kehampaan dimensi tinggi, dan raungan yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Di bawah pandangan semua orang, pria kuat berdimensi tinggi yang belum tiba ini belum punya waktu untuk datang, dan proyeksi dimensi tinggi yang dia bentuk adalah itu dibelah oleh pedang Kaisar Kuno. Dan itu hancur, seolah-olah akan hancur. Kamu, bukanlah kekuatan dunia bawah. Klan manakah kamu orang yang kuat? Mengapa kamu berada di dunia bawah ini? Ada kemarahan dalam suara ini, auranya terus bergetar, dan bisa berubah sewaktu-waktu. Bagaimana ini tidak membuatnya marah? Di dunia bawah ini, ada orang yang sangat kuat. Selama bertahun-tahun, bukankah Kaisar Ming Sang memanggilnya? Jika kamu mati, kamu akan mati. Mengapa kamu membuat begitu banyak suara? Kaisar Kuno Senior mencibir, mengangkat pedang perang hitam pekat di tangannya lagi, dan menebasnya. Ledakan. Proyeksi yang tak kunjung datang terus bergetar, bayangan menjadi semakin kabur, dan kekuatan yang menembus lapis demi lapis menjadi stagnan. Meskipun orang ini telah mencapai tingkat dimensi tinggi, tetapi sekarang proyeksinya pun tidak dapat datang, bagaimana dia bisa menghentikan serangan Kaisar Kuno? Dengan satu klik, pilar susunan ruang di bawah terus bergetar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul seketika. Tuan, selamatkan saya. Kaisar Ming Sang berteriak ketakutan. Sialan. Boom. Raungan marah bergema di seluruh dunia. Kekuatan dimensi tinggi yang menakutkan ini akhirnya mengetahui bahwa itu tidak bisa datang. Itu segera berubah menjadi kekuatan tak terlihat dan langsung membungkus sisa jiwa Kaisar Ming Sang, membawanya ke lorong luar angkasa yang tak ada habisnya. Mau pergi? Sudut mulut Senior Gudi menunjukkan bekas sarkasme, matanya bersinar dengan tegas, dan dia menebas dengan pedangnya. Klik. Kekosongan meledak, dan cahaya kompor berubah menjadi sungai besar dan dengan cepat menyapu, menutupi kekuatan dimensi tinggi di depan. Dalam sekejap, kekuatan dimensi tinggi bergetar hebat, dan Kaisar Ming Sang di dimensi tinggi kekuatan menjerit, dan jiwanya langsung terbelah dan bergetar hebat. Pada saat yang sama, sungai panjang undet memancarkan aura menakutkan dan menekannya secara langsung, menyapu sisa jiwa Kaisar Ming Sang. Engah. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya bergejolak, hanya menyisakan seberkas sisa jiwa yang lolos ke dimensi yang lebih tinggi dan menghilang. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Martial Master di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.